First impression saat melihat tenda ini yang pertama, gagah, kokoh, tangguh, dan stabil. Nah, tenda ini adalah tenda keluaran terbaru dari Dhaulagiri, yaitu Dhaulagiri GeoZ2. Kira-kira full spesifikasi kekurangan dan kelebihannya seperti apa? Yuk langsung kita simak aja ulasannya. Secara konstruksi, tenda ini memiliki pola dengan struktur geodesik. Yang mana dengan struktur seperti ini, bisa dipastikan tenda ini akan sangat kokoh untuk menahan terpaan angin kencang, bahkan hingga badai sekalipun. Selain itu, tenda ini tipenya outer first, yang artinya yang dipasang bagian outer dulu, menjadikan tenda ini aman walaupun dipasang dalam kondisi hujan. Selain memiliki struktur yang kuat, tenda ini juga didukung dengan bahan yang sangat mumpuni. Dalam setiap paket pembelian, kita akan mendapatkan inner dan outer tenda, frame, pasak, tali atau guideline, dan juga footprint atau alas tenda. Untuk outer, GeoZ2 berbahan 210T polyester ripstop dengan nilai PU sebesar 3000 mm. Sementara untuk inner, karena ini bertipe half mesh, jadi ada bagian yang berbahan rapat, sementara setengah ke atas berbahan jaring atau mesh. Untuk bahan yang rapat menggunakan 190T polyester, dan untuk jaringnya dia menggunakan B3 No CU mesh, yang mana jaring ini memiliki lubang yang cukup halus. Hal ini sangat penting karena untuk menghindari dari masuknya serangga-serangga kecil, namun di waktu yang bersamaan juga dia tetap bisa memberikan sirkulasi udara yang sangat bagus. Sementara untuk bagian lantai, berbahan Oxford 210D dengan nilai PU 3000 mm dan sudah full seam seal. Untuk frame, tenda ini sudah menggunakan frame alloy berukuran 8,5 mm, yang terdiri dari 3 bentangan, yaitu 2 bentangan menyilang dan 1 lagi setengah lingkaran di bagian tengah tenda. Ada 16 buah pasak dengan bentuk Y-shape, serta 6 utas guideline untuk memperkokoh konstruksi tenda ini. Ketika kita membeli GeoZ2, sudah include juga dengan footprint atau alas tenda yang berbahan Oxford 150D dengan nilai PU 3000 mm. Dalam keadaan terpasang, dimensi tenda ini 330 x 150 cm dan tingginya 110 cm. Terdapat 2 pintu utama di samping depan kiri dan kanan, sementara untuk akses ke bagian kamar hanya menggunakan 1 pintu saja. Untuk bagian kamarnya ini tergolong cukup luas untuk ukuran tenda dengan kapasitas 2 orang, dimensinya yaitu 220 x 130 cm. Terdapat 2 poket yang cukup besar di bagian samping kiri dan kanan pintu, plus ditambah 1 poket lagi di bagian vestibul. Dan untuk pintunya sendiri, ini ada 2 layer, yaitu 1 layer berbahan rapat, 1 layer lagi berbahan mesh, yang mana kedua layer ini bisa dibuka ataupun ditutup secara terpisah. Bergeser ke bagian atas pintu, terdapat 2 hook lamp, yang posisinya 1 hook lamp ada di bagian kamar, dan 1 hook lamp lagi ada di bagian vestibul. Salah satu alasan kenapa saya suka dengan desain atau bentuk tenda ini, ya karena vestibulnya yang benar-benar luas. Ini real, bisa kita gunakan untuk aktivitas seperti memasak, atau untuk menyimpan barang-barang seperti carrier dan yang lainnya. Ditambah lagi karena si footprintnya ini sudah mengcover full dari bagian belakang sampai bagian depan. Jika cuaca sedang bersahabat, kita bisa melakukan aktivitas memasak di bagian depan pintu. Tapi jika cuaca sedang berangin atau hujan, kita bisa langsung bergeser ke bagian dalam. Karena ini terpisah dengan ruang utama atau bagian kamar, jadi bagian kamar tidak akan pengap karena bau masakan. Ditambah lagi, ventilasi tenda ini cukup banyak. Pertama di bagian depan, yang kedua di bagian belakang, yang ventilasi bagian belakang ini bisa diakses atau dibuka tutup dari bagian dalam tenda. Hal ini akan sangat memudahkan kita ya, karena nggak harus repot-repot melipir keluar tenda dulu. Sementara 2 ventilasi lagi terdapat di bagian tengah, samping kiri dan kanan. Cara memasang tenda ini, tahap pertama bentangkan footprint atau alas tenda. Selanjutnya bentangkan juga bagian outer tenda, lalu pasak di ke-6 titik, yaitu 2 depan, 2 tengah, dan 2 belakang. Jika pasak sudah terpasang, step selanjutnya pasang frame yang bagian tengah dulu. Setelah itu baru kedua frame utama. Untuk memudahkan, pasanglah frame dari arah belakang tenda. Dan jika tenda sudah berdiri, baru kita pasang bagian inner.
Seperti yang sudah disinggung di depan tadi, tipe tenda ini tuh outer first, yang artinya kita pasang bagian outer dulu, baru bagian inner. Nah, karena yang dipasangnya bagian outer dulu, memungkinkan tetap aman meskipun tenda ini dipasang dalam kondisi hujan. Jika semua pengait sudah terpasang, terakhir kita kunci bakel dan kencangkan. Jika dirasa memang perlu, boleh kita pasang ke 6 guy line untuk memaksimalkan struktur tenda ini. Sebagai contoh, ketika kita memasang tenda ini di gunung dengan cuaca yang berangin. Tapi jika kita pasang di tempat aman dan dalam kondisi cuaca yang sedang baik-baik saja, maka boleh kita melewatkannya. Jarak antara inner dan outer tenda ini juga cukup jauh, dipastikan aman dari kemungkinan terjadinya kondensasi. Jadi secara kesimpulan, tenda ini memang dirancang untuk tahan terhadap cuaca ekstrim, terutama angin dan badai. Tapi dari berbagai kelebihan yang sudah saya sebutkan tadi, si Geo Z ini masih ada beberapa catatan dari saya. Pertama, bobotnya lumayan cukup berat. Untuk tenda kapasitas 2 orang dengan bobot 3,6 sampai 3,7 kg itu, menurut saya is too heavyweight. Terutama jika dibawa untuk naik gunung. Meskipun Dhaulagiri juga mungkin punya alasan kenapa tenda ini berat, ya karena itulah kompensasinya. Jika kita mau tenda yang kokoh, maka resikonya bobotnya jadi berat. Kalau kita mau tenda yang ringan, berarti kita akan mendapatkan konstruksi tenda yang standar atau biasa aja. Catatan kedua dari saya yaitu jika dipasang hanya sendirian, ini lumayan agak sedikit menyulitkan. Terutama saat memasukkan frame yang sering nyangkut. Paling ideal sih ada 2 orang, jadi yang 1 orang dorong, yang 1 orang lagi mengarahkan. Kesimpulannya, apakah kalian akan membeli tenda ini atau tidak, saya kembalikan lagi pada diri kalian. Apakah menurut kalian worth it? Spesifikasi seperti ini harus ditebus dengan harga 1,5 sampai 1,7 juta pada saat video ini dibuat. Tugas saya hanyalah memaparkan baik kelebihan maupun kekurangan dari tenda ini. Paling tidak sejauh ini dari pengalaman pemakaian saya. Jika teman-teman ada yang berminat, link pembelian sudah saya cantumkan di kolom deskripsi. Segitu aja untuk videonya, saya Boding Supriyadi pamit. See you on the next video, salam Indonesia.